Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning guys. How are you today? I hope all of you are well today. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik. Oke, masih dalam kondisi belajar dari rumah. Pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya sudah kita bahas pada minggu pertemuan kemarin. Oke, pada pertemuan kemarin kalian sudah belajar how to say if you can do something. Bagaimana cara untuk mengungkapkan kalau kalian bisa melakukan sesuatu. Masih dalam bab yang sama, kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan kalau kita mau melakukan sesuatu atau kita akan melakukan sesuatu. How to say it in English. Bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Check this one out. Oke, tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini adalah saya berharap kamu semuanya bisa mengidentifikasi ungkapan atau kata apa yang kita pakai ketika kita ingin mengungkapkan kalau kita mau atau akan melakukan sesuatu. Semoga nanti kalian juga bisa mempraktekannya ya. Oke, langsung saja kita ke materi. Oke, di sini saya punya sebuah contoh dialog antara Mike and Jenny. So let's read it together. Mike, hi Jen. Can you help me? Sure, jawab Jenny. Will you bring some of these books for me? Will you bring some of these books for me? Okay, where are we going? Mike, we are going to the classroom. Miss Portman asked me to distribute these books for the class. Okay, let's do it. Dalam percakapan tadi, ada satu kalimat dalam percakapan yang ingin kita tekankan di sini, kita bahas di sini, yaitu ketika Mike bilang, "Will you bring some of these books for me?" Dalam kalimat "Will you bring some of these books for me?" ini mengandung sebuah bahasan yang akan kita bahas dalam pelajaran kita ya. Nah, di sini sudah saya tandai sebenarnya, sudah saya tebalkan cetakannya. Di situ ada kata-kata will. Nah, will di sini yang akan kita bahas, yang akan kita gunakan untuk mengungkapkan willingness, kemauan kalau di bahasa Indonesia, willingness. Oke. Kita bahas lebih lanjut. Apa itu willingness? Willingness adalah sebuah ungkapan gitu ya, yang kita gunakan ketika kita ingin melakukan sesuatu. Ketika kita akan melakukan sesuatu. Itu yang dinamakan willingness. Nah, untuk mengungkapkannya di dalam bahasa Indonesia, kita memakai kata atau modal verb, kata kerja bantu menggunakan will. Kalau kita dapat melakukan sesuatu kemarin menggunakan apa? Yes, kita menggunakan kata kerja bantu atau modal verb can. Kalau ini untuk kemauan melakukan sesuatu menggunakan will. Understand ya sampai sini ya? Oke. Nah, selanjutnya pola kalimatnya. So how? Bagaimana sih cara menggunakannya? Mudah sebenarnya. Mirip dengan yang kita pakai kemarin, pembahasan kemarin. Hampir sama dengan can. Hanya saja kali ini kita menggunakan will, yang artinya mau atau akan. Masih sama yang kemarin, ada tiga pola yang akan saya bagikan di sini yang harus kalian kuasai. Yang pertama yang positif, menggunakan subject plus will plus verb one, kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan apa-apa. Yang kedua yang negatif, subject plus will not atau disingkat dengan want plus verb
one atau kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan apa-apa. Yang ketiga yaitu kalimat tanya, interrogative, yaitu polanya will ditaruh di depan terlebih dahulu, baru subjek, baru diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Oke, mudah kan? Jadi kita akan bahas satu persatu. Subject, will, verb one. Itu adalah pola pertama yang akan kita bahas lebih lanjut. Untuk subjek sendiri, masih ingat ya, ada banyak sekali subjek. Di antaranya I, he, she, it, you, they, dan we. Atau bisa berupa nama orang, it's okay. Atau yang lain juga boleh, my father, my mother, my brother, my teacher, it's okay. Itu yang dinamakan dengan subjek, orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian diikuti dengan will. Subjek apapun itu bisa diikuti dengan will. Tidak ada beda antara I pakai will, kalau she tidak pakai will. Kalau kita ingin menyatakan seseorang mau melakukan sesuatu, setelah subjek kita memakai will. Semuanya sama, tidak ada bedanya. Kemudian diikuti dengan verb one. Verb one, kata kerja pertama, tidak usah ditambahi apa-apa di belakangnya. Misal, kata do. Do saja, tidak perlu ditambah es belakangnya. Does, it's no, it doesn't need like that. Kata kerjanya itu saja. Nah, di pertemuan sebelumnya yang ketika saya minta kalian praktek, ada yang membuat kalau tidak salah sing. Nah, I can sing, saya bisa bernyanyi. Tapi ada yang menuliskan I can singing. No, it's not correct. Kurang betul ya. Yang betul I can sing. Ini juga kalau kalian mau menyatakan saya mau bernyanyi, I will sing. Cukup sing. Jangan I will singing. No, it's wrong. Okay? Nah, seperti yang bisa kalian lihat di samping, subject, will, verb one. Subject, will, verb one. Dicontoh semuanya sama, saya buat sama, memang sama untuk memudahkan kalian memahami materi ini ya. I will do it. Saya mau melakukan ini. She will do it. Dia perempuan mau melakukan ini. They will do it. Mereka akan melakukan ini. Di example, dengan example, di contohnya, I will send it. I will send it. Aku mau mengirim ini. Tuh. Atau kata will itu bisa disingkat menjadi ada koma atas, terus LL, double L. I'll send it. I'll send it. I'll send it. Saya akan mengirimkan ini. Itu sama. Tidak ada bedanya dalam arti. Jadi will itu bisa disingkat menjadi I'll. I'll. Kalau she menjadi shall. Kalau they, them. They. Gitu ya. Okay. I will send it. Cindy will cook in the kitchen. They will play football in the field. Nah, itu adalah contoh kata-kata yang positif ketika kita mau melakukan sesuatu. Sampai sini paham? Kalau paham, ayo buat contoh kalimat di kolom komentar. Sekarang bagian yang kedua. Ini juga cukup mudah. Ini kalau kita ingin menyatakan kalau kita tidak mau atau tidak akan melakukan sesuatu. Tinggal ditambah not di belakang will. So it becomes subject, will not, atau bisa disingkat menjadi won't. Will not disingkat menjadi won't, and then followed, diikuti oleh verb one. Look at the example. I will not do it. I will not do it. Atau I won't do it. I won't do it. I won't do it. Saya tidak akan melakukan ini. Kalau you will not do it, jadi kamu tidak akan melakukan ini. Oke, paham ya? Kita ke contohnya yang tadi kita buat positif, sekarang kita ubah menjadi yang negatif. I will not send it. I won't send it.
Cindy won't cook in the kitchen. They won't play football. It's raining. Mereka tidak akan bermain bola. Sekarang hujan. Mudah? Yes. Sekarang bagian kalian untuk praktek di kolom komentar. Tuliskan sebuah kalimat unwillingness atau tidak mau melakukan sesuatu menggunakan will not. Ya, silakan ditulis di kolom komentar. Saya yakin kalian pasti bisa. Yang ketiga, ini adalah bentuk kalimat tanya. Bentuk kalimat tanya. Kita ingin bertanya apakah seseorang mau atau tidak melakukan sesuatu. Polanya mirip dengan yang kemarin. Kalau pertanyaan itu hampir sering ya, untuk modal verbnya, kata kerja bantunya itu pasti dipindah ke depan untuk membuat pertanyaan. So, polanya menjadi will plus subject plus verb one. Let's continue. Will I do it? Akankah saya melakukan ini? Will he do it? Akankah dia laki-laki melakukan ini? Will she do it? Apakah dia perempuan akan melakukan ini? Will we do it? Akankah kita melakukan ini? Will they do it? Akankah mereka melakukan ini? Jadi ketika will ditaruh di depan, artinya bukan lagi mau atau akan, tetapi berubah menjadi maukah atau akankah. Itu kata kuncinya. Look at the example. Will you send it? Akankah kamu mengirim ini? Will Cindy cook in the kitchen? Akankah Cindy masak di dapur? Will they play football? Akankah mereka bermain bola? Seperti itu ya. Jadi ketika will dipindah ke depan, artinya menjadi akankah atau maukah. Oke, cukup simple. Jadi ada tiga pola yang harus kalian pahami di sini, yang harus kalian kuasai, yaitu yang positif, yang negatif, dan juga interrogatif. Untuk yang positif, nanti artinya menjadi saya mau, atau kamu mau, kita akan, mereka akan. Untuk yang negatif, artinya tidak ada tidaknya. Saya tidak mau, saya tidak akan, dia tidak akan atau tidak mau, mereka tidak mau atau tidak akan. Untuk yang interrogatif atau pertanyaan, berubah menjadi maukah aku atau akankah aku, maukah kamu, akankah kamu, maukah mereka, akankah mereka. Cukup simple. Oke, saya tunggu komentar-komentar kalian, contoh kalimat yang sudah kalian buat di kolom komentar. Nanti kita akan sama-sama diskusi ya. Oke, seperti yang kemarin sudah ada beberapa yang membuat contoh kalimat di kolom komentar. I really appreciate it. Saya benar-benar menghargai usaha kalian itu. Well, mungkin itu saja. Semoga kalian paham dengan materi yang saya bagikan pada kesempatan pagi ini. Semoga kita bisa segera bertemu tatap muka biar lebih mudah dalam mengkomunikasikan materi. Saya tetap terbuka untuk menerima pertanyaan, baik itu melalui WA pribadi boleh, baik itu melalui Google Classroom, forum kelas kita juga boleh, atau melalui kolom komentar di sini juga boleh. That's fine. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di sesi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.